Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan memperkenalkan diri. Nama Solihin Al-Muhsinin dari Subang, Fakultas Tarbiyah Prodi MVI dari Institut Agama Islam Ma'arif Darul Fikri Indramayu. Sebelumnya saya akan menyampaikan sesuai mata kuliah UTS pada hari Senin tanggal 25 November 2024. Dengan penuh rasa hormat, bangga saya sampaikan kepada guru-guru saya, dosen-dosen saya yang ada di Institut Agama Islam Ma'arif Darul Fikri Indramayu. Wabil khusus dosen kami yang saya cintai, yang saya hormati, Bapak M.A. Herianto Al-Fudoli, dan yang saya hormati dan yang saya cintai dosen dan juga selaku rektor, yakni Bapak Dr. Muhammad M. Athaillah H. Al-Fudoli MHI. Mudah-mudahan beliau-beliau, guru-guru kami, dosen-dosen kami diberikan kesehatan walafiat lahir batin, diberikan kekuatan lahir batin, dipermudah segala urusannya, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama dan paling utama, tidak ada kata yang paling indah kecuali ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya diberi kesempatan bisa belajar bersama dosen-dosen kami. Mudah-mudahan kesempatan ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kesehatan saya, kesehatan kita semua bermanfaat untuk terus melakukan aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua kali salawat salam sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan senantiasa selalu mengikuti ajarannya, agama yang dibawakan oleh Nabi tercinta, Nabi akhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sesuai mata kuliah Ulumul Quran. Apa itu Ulumul Quran? Pengertiannya yaitu mengenal atau mengetahuinya sejumlah pengetahuan. Menurut istilah, apa itu Ulumul Quran? Didefinisikan oleh para ulama yaitu ilmu mencakup pembahasan dan berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Berbagai pendapat tentu para ulama, diantaranya salah satu Al-Quran dari sisi punya Al-Quran. Terus bagaimana pengumpulannya, dari sisi cara membacanya, cara penafsirannya, dan cara urutannya, penurunnya, serta pembahasan lainnya. Terus apa sih manfaat dan pentingnya mempelajari Al-Quran? Tentu sangat penting sekali, karena ini sebagai petunjuk kehidupan umat agar menjadi manusia yang selamat dan beruntung, bahagia dunia sampai akhiratnya. Amin. Tentu kita harus memahami isi Al-Quran, bagaimana aturan Al-Quran dan larangannya, berlandaskan Al-Quran dan hadis Rasul. Setidaknya kita
mengambil manfaat dan bagaimana memahami Al-Quran dengan baik. Sini ada beberapa pendekatan cara kita bisa melakukannya agar memahami Al-Quran itu sendiri. Di antaranya, satu, memahami Al-Quran dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, memahami Al-Quran dengan asbabun nuzulnya. Yang ketiga, memahami Al-Quran tentu dengan kaul para sahabat Rasul. Yang kelima, memahami Al-Quran dengan ijma, kesepakatan para ulama, pendapat-pendapat ulama. Dan yang terakhir, memahami Al-Quran dengan tafsir para ulama-ulama yang penuh ilmu mumpuni. Memang ini tidak mudah dan bukan perkara yang mudah untuk memahami ulumul Quran. Harus berdasarkan dari berbagai sumber yang ada. Saya atas nama pribadi tentu masih jauh sekali pengetahuan. Namun kesempatan ini setidaknya saya mau menyampaikan bagaimana kita belajar agar jangan sampai salah memahami maksud kalamullah, ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Karena Al-Quran ini dalam mempelajari ulumul Quran ada ayat yang muhkam dan ada ayat yang mutasabbih. Ayat muhkam yaitu maknanya jelas dan dapat dipahami tanpa penakwilan. Ayat-ayat ini umumnya berisi perintah, larangan, ancaman, dan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan ayat mutasabbih, ayat yang maknanya belum jelas dan memerlukan pentakwilannya untuk mengetahui maksudnya. Ayat-ayat yang bersifat global dan membutuhkan rinci berdasarkan penafsiran para alim ulama. Itu perbedaan ayat muhkam dan mutasabbih. Contohnya ayat muhkam, ayat yang cukup jelas perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa penakwilan. Sesuai yang saya akan sampaikan yang berjudul saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ayat surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini ayat muhkam yang artinya suatu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa. Dan contoh ayat mutasabbihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yadullahi fawqa aydihim, yang artinya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kalau sepintas, masa Allah Subhanahu wa ta'ala punya tangan seperti makhluk-makhluk lainnya yang diciptakan? Artinya tangan Allah ini menurut ahli tafsir sebagai kekuasaan, berkuasa di tangan-tangan makhluk yang ada di alam semesta ini. Itu yang dimaksud ayat contoh mutasabbihat yang belum jelas. Ayat-ayat mutasabbih dan ayat muhkamat lebih banyak ayat Al-Quran yang banyak itu ayat mutasabbih. Makanya saya pribadi
masih belum begitu memahami semua kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan pemaparan ini sekiranya perlu disesuaikan, kurang sesuai, mohon kritik dan sarannya dari guru-guru kami, dosen-dosen kami apabila penyampaian ini tidak sesuai atau kurang sesuai. Ayat muhkam yang barusan tadi saya bacakan, surat Al-Maidah ayat 2, sesuai dengan judulnya, kita saling tolong menolong sebagai umat manusia, tidak lepas kehidupan yang berjiwa sosial. Ayat ini sangat jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dilarang tolong menolong dalam hal segala dosa. Contohnya tolong menolong yang punya kelebihan bisa menolong kepada orang yang banyak kekurangan dalam segala hal. Seperti orang diberikan amanah kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bantulah yang miskin. Dan seperti juga kita diberikan oleh Allah kecerdasan dan kepintaran, kita wajib membantu yang masih dalam belajar, masih bodoh. Tentu dalam hal ini masih banyak lagi yang harus kita saling tolong menolong dalam kehidupan manusia mempunyai jiwa sosial. Sesuai dengan pada saat ini kita berharap dengan keberadaan seorang pemimpin juga, atasan kita tentu harus wajib membantu yang dipimpinnya, yang ada di bawah. Yang sehat juga tentu kita wajib membantu kepada orang yang sakit. Jadi cukup jelas ayat ini muhkam sebagaimana saya sampaikan. Kita jangan ragu untuk saling tolong menolong. Yakinlah bahwa segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan sosial, melakukan kebaikan untuk menolong satu sama lain yang lemah, yang punya kelebihan, bantulah yang ada di sekitar kita sesuai dengan kemampuan pada diri kita masing-masing. Sebagai kesimpulan, bahwa ayat ini untuk kita pasti suatu amal perbuatan akan ada balasannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Sekecil apapun perbuatan kita, baik dan buruknya akan kembali pada orang yang melakukannya. Semua tergantung amal kebaikan apa yang kita lakukan. Kebaikan membantu akan dibalas dengan kebaikan. Keburukan banyak di sekitar kita, jangan sampai kita melanggarnya. Sebagaimana firman Allah, jangan menolong dalam hal dosa, maka dosa pun akan kembali untuk orang yang melakukannya. Kesimpulan itu yang saya dapatkan sesuai tema saling tolong menolong. Dan apa hikmahnya mempelajari ulumul Quran? Tentu ini sangat untuk mempermudah, menerapkan, membantu untuk umat Islam agar umat Islam mengerjakannya sesuai dengan dasar Al-Quran. Jangan ragu untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dengan kelemahan ilmu yang ada pada saya. Mohon kiranya Bapak Guru, dosen yang tercinta, kritik dan sarannya untuk memperbaiki penyampaian saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf
maaf segala kekurangannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.